Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Nurkotimah bersama teman-teman saya kali ini akan mempresentasikan sebuah PPT dari mata kuliah Lab Statistika. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kami yang terhormat, yaitu Ibu Alita Sabrina yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang hasil analisis pertemuan ke-6. Sebelum kami presentasi, kami akan perkenalan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Nurhotimah, yaitu saya sendiri sebagai moderator. Saya Gita Tiara Kansa sebagai yang membuat hasil data di SPSS. Saya Muhammad Irwandi Pratama sebagai pembaca presentasi. Saya Enda Aprianti sebagai pembuat PPT. Saya Damanti Wulandari sebagai ketua kelompok di kelompok 6 dan bagian mengupload tugas video ke YouTube. Saya Afarza Laili yang akan membacakan presentasi pada hari ini. Baik, langsung saja untuk presentasi saya persilahkan kepada Lail dan Irwandi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis kami. Baik, di dalam slide ini terdapat pernyataan, yaitu sebuah pabrik selama ini memperkerjakan karyawannya dalam 4 shift. Satu shift terdiri atas kelompok pekerja yang berlainan. Manajer pabrik tersebut ingin mengetahui apakah ada perbedaan produktivitas yang nyata di antara 4 kelompok kerja shift yang ada selama ini. Selama ini setiap kelompok kerja terdiri atas wanita semua atau pria semua. Dan setelah kelompok pria bekerja 2 hari berturut-turut, nanti kelompok wanita tetap terbagi 4 kelompok yang bekerja. Demikian seterusnya, 2 hari untuk pria dan 2 hari untuk wanita. Berikut hasil pengamatan menggunakan banyaknya produksi selama 12 hari dalam angka dalam unit. Lanjutnya. Baik. Selanjutnya terdapat tabel yang berisi data dengan subjeknya yaitu pria dan wanita, serta jumlah masing-masing shift per harinya. Di dalam ini terdapat 12 hari. Di data ini, jumlah pria jauh lebih banyak daripada jumlah wanita. Selanjutnya terdapat uji normalitas yang terdiri dari Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk dengan data standardized residual for produksi. Menurut Kolmogorov-Smirnov itu statistiknya di angka 147, DF48, SIG-nya 0,11. Sedangkan Shapiro-Wilk di statistik di angka 911, DF48, SIG 0,01. Pengujian yang digunakan pada soal ini menggunakan Shapiro-Wilk karena berdasarkan nilai SIG yaitu 0,001 lebih kecil dari alfa atau 0,005 sehingga H1 diterima yang berarti data tidak berdistribusi normal. Asumsi pertama pada pengujian ini ditolak. Di slide ini terdapat uji homogenitas variance atau output Levins test. Dengan Levin test of quality of error variance, yaitu produksi di based on mean, Levin statistiknya 2747, DF17, DF240, SIG-nya 020. Sedangkan based on median, Levin statistiknya 2137, DF17, DF240, SIG 0,62. Based on median and with adjusted DF, Levin statistiknya 2137, DF1-nya 7, DF2-nya 15809, SIG-nya 0,99, dan based on trim mean-nya, Levin statistiknya 2670, DF1-nya 7, DF240, SIG-nya 0,23. Di bawah bagian tabel juga terdapat
Thus, the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across group. Atau dapat diartikan menguji hipotesis nol bahwa varians kesalahan dari variabel dependen adalah sama di seluruh kelompok. A. Dependent variable yaitu produksi. B. Design yaitu intershift plus gender plus shift plus gender shift. Pada uji Levins test of equality of error variance di bagian min menunjukkan bahwa nilai sig yaitu 0,020 lebih kecil dari alfa 0,05. Maka menerima H1 yang berarti bahwa variabel produksi adalah tidak homogen, asumsi homogenitas dalam two-way ANOVA tidak dipenuhi. Next. Selanjutnya terdapat tabel interpretasi output unit two-way ANOVA. Di dalam tabel terdapat gender dengan angka 1, value labelnya itu pria di jumlah 32, angka 2 yaitu value labelnya wanita dengan jumlah 16. Dan terdapat shift yaitu di angka 1, 2, 3, 4 dengan value labelnya sama dan jumlah keseluruhannya 12. Dalam output ini tampak untuk variabel gender terdapat 2 level kategori, sedangkan pada variabel shift terdapat 4 level kategori. Next. Baik, di sini terdapat. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Afak. Dan yang pertama, tentukan rata-rata produksi pada masing-masing shift di kelompok pria dan wanita. Oke, next. Descriptive statistik. Dengan dependent variabelnya produksi, ada 2 gender, yaitu gender pria dan wanita. Pada gender pria ada 4 shift, dan di gender wanita juga ada 4 shift. Dengan shift satunya itu nilai rata-ratanya 35.62, standar deviasinya 2.065 dengan jumlah sampelnya 8. Lalu pada shift kedua nilai rata-ratanya 44.375, 44.37, standar deviasinya 3.54 dan jumlah sampelnya 8. Lalu pada shift ketiga nilai rata-ratanya 4.37, standar deviasinya 3.543 dengan jumlah sampelnya 8. Dan shift keempat nilai rata-ratanya 38.12, standar deviasinya 10.76 dan jumlah sampelnya 8. Jadi total keseluruhan dari shift pria itu nilai rata-ratanya adalah 40.62 dengan standar deviasinya 6.936 dengan jumlah sampelnya totalnya 32. Lalu pada wanita pada shift 1 nilai rata-ratanya 35.50 dengan standar deviasinya 4.041 dengan jumlah sampelnya 4. Lalu pada shift kedua nilai rata-ratanya 40.50 dengan standar deviasinya 5.196 dengan jumlah sampelnya 4. Dan pada shift ketiga nilai rata-ratanya 40.50 dengan standar deviasinya 5.196 dengan jumlah sampelnya 4. Dan pada shift 4 nilai rata-ratanya adalah 44.75 dengan standar deviasinya 12.20. Jumlah sampelnya adalah 4. Jadi total keseluruhan pada si wanita nilai rata-ratanya adalah 40.31 dengan standar deviasinya 7.436 dengan jumlah sampelnya 16. Jadi total keseluruhan pada shift pria dan wanita itu nilai rata-ratanya 40.52 dengan standar deviasinya 7.028 dan jumlah sampelnya 48. Oke, boleh next. Test of between subject effect. Dengan dependent variabelnya produksi, DF itu atau derajat kebebasan untuk analisis selalu di mana N adalah jumlah sampel.
dengan mean square itu adalah populasi sampel, dan SIG-nya itu berbeda-beda. Jadi total dari search-nya itu adalah di tipe 3 sum of square adalah 81135 dengan jumlah sampel total keseluruhannya yaitu 48. Oke, boleh next. Apakah terdapat perbedaan rata-rata banyaknya produksi barang berdasarkan gender? Diperoleh nilai SIG sebesar 0,875 lebih besar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan produksi responden berdasarkan gender. Lalu ke B, apakah terdapat perbedaan rata-rata banyaknya produksi barang berdasarkan shift kerja? Diperoleh nilai SIG sebesar 0,053 lebih besar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan produksi responden berdasarkan shift. Lalu ke C, apakah terdapat perbedaan rata-rata banyaknya produksi barang berdasarkan interaksi gender dan shift kerja? Diperoleh nilai SIG sebesar 0,214 lebih besar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada interaksi gender dengan shift responden dalam produksi. Oke, boleh next. Tiga, kelompok apa saja yang berbeda berdasarkan shift kerja? Oke. Post HOC test dengan multiple comparison. Dengan terdapat 4 shift 1, shift 2, dan shift 3. Oke, shift 2 itu jadi total di shift 1 itu ada 2 dan 3, 4. Masing-masing berbeda dengan main difference-nya walaupun sama di shift 2 dan 3, lalu pada shift 2 berbeda-beda dan shift 3 juga berbeda walaupun ada yang 0, dan shift 4 ada yang sama yaitu pada shift 2 dan shift 3. Oke, boleh next. Uji digunakan pada post HOC test ini menggunakan cukai ASD. Pada pengujian ini berfungsi untuk mengetahui perbedaan hasil produksi pada tingkat shift yang berbeda. Lalu pada faktor jenis kelamin atau gender tidak dapat dilakukan uji post HOC karena kurang dari 3 kategori. Dan berdasarkan hasil uji cukai ASD menunjukkan bahwa rata-rata produksi responden dengan shift 1 berbeda dengan shift 2, shift 3, shift 4. Bisa dilihat dari main difference perbedaan rata-rata yang terdapat tanda bintang dan SIG lebih kecil 0,05 atau alfa tingkat kesalahan. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan ditutup oleh Anissa dan Khotimah. Baik, terima kasih kepada Lail dan Irwandi yang sudah menjelaskan hasil analisisnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.